KKB Papua menyerah dan kini siap berunding, minta Presiden Jokowi segera hentikan operasi militer. Melansir dari poskupang.com, baru sepekan TNI Polri gelar operasi Sapu Jagat pasca penyerangan dan pembantaian 4 prajurit di Pos Ramil Kisor. KKB Papua kini mulai menyerah. Mereka meminta langsung kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan operasi yang dilakukan secara masif di Papua dan Papua Barat saat ini. Permintaan penghentian operasi itu diungkapkan juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom untuk dan atas nama Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Untuk diketahui, setelah menyusun skenario penumpasan kelompok kriminal bersenjata di Papua, kini TNI Polri mulai melakukan penyekatan di berbagai tempat. Upaya penyekatan itu sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak KKB dalam melakukan tindakan anarkis di daerah itu. Dan baru seminggu operasi tersebut dilakukan secara masif, kini kelompok separatis itu mulai terdesak. KKB Papua pun mulai pikir-pikir soal pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas pembantaian 4 anggota TNI di Pos Rayon Militer atau Pos Ramil Kisor. Pos Ramil tersebut terletak di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Pos Ramil tersebut kini menjadi sorotan berbagai kalangan di tanah air. Pasalnya di tempat itu, 4 prajurit TNI dibantai secara tak berperi kemanusiaan. Atas tindakan tersebut, TNI Polri pun berkomitmen untuk menumpas tuntas seluruh anggota KKB yang tersebar di daerah itu. Kabar tentang rencana penumpasan itu sudah didengar Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Atas dasar itulah, melalui sebuah video yang beredar, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom angkat bicara. Awalnya ia mengatakan bahwa saat ini aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer secara masif di Maibrat. Tindakan itu dilakukan pasca KKB Papua menghabisi 4 prajurit TNI secara keji dengan membantainya saat sedang tertidur pulas di Pos Ramil Kisor. 4 prajurit yang tewas mengenaskan itu masing-masing Letu Infanteri Dirman asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya Serda Ambrosius Apri Yudiman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketiga Pratuzul Ansar dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan keempat Praka Muhammad Dirmansah dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Para korban ini dihabisi sekitar 50 orang yang diduga sebagai kaki tangan KKB Papua. Sebelum penyerangan tersebut, para pelaku terlebih dahulu mengikuti pertemuan yang diduga difasilitasi oleh KNPB. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat kejadian perkara. Lokasi kejadian merupakan pos rayon militer yang ada di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Tindakan penyerangan itu sama sekali di luar dugaan, sebab selama ini hubungan TNI Polri dengan masyarakat setempat terjalin cukup baik. Dalam insiden berdarah tersebut, selain 4 prajurit tewas, 2 prajurit lainnya pun dilaporkan menderita luka serius terkena bacokan anggota KKB Papua. 2 anggota TNI yang mengalami luka berat adalah Sertu Juliano dan Pratu Iqbal. Sehari setelah kejadian, jenazah 4 prajurit itu telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sebelum dipulangkan, keempat jenazah tersebut sempat disemayamkan di markas Korem 181-PVT di Kota Sorong. Pelepasan jenazah 4 prajurit dilakukan Pangdam ke-18 Majen Inyoman Cantiasa. Cantiasa pun menginstruksikan kepada Dankops Korem 181 untuk mengejar para pelaku demi keamanan Papua Barat, khususnya Maibrat. Cantiasa mengatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha melawan petugas. Dia juga meminta masyarakat Maibrat untuk tetap tenang, karena menjadi tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan di Papua Barat. Kepada seluruh masyarakat Maibrat agar tetap tenang, karena saya telah bersumpah untuk menjaga keamanan di sini dan melakukan pembinaan. Juru bicara Komnas TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengklaim serangan yang menewaskan 4 anggota TNI tersebut dilakukan oleh pihaknya. Panglima Kodam 4 Sorong Raya,
Brigjen Denny Moss, dan pasukannya bertanggung jawab atas aksi penyerangan ini, dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNP BOPM di bawah pimpinan Jenderal Goliat Tabuni bertanggung jawab secara komando, kata Sebisambo. Meski mengklaim membunuh 4 prajurit TNI di Maibrat, namun Markas Pusat Komnas TPNP BOPM meminta pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Maibrat. Saat ini KKB Papua sudah siap untuk berunding. Untuk itu, KKB Papua meminta Presiden Joko Widodo agar membuka diri untuk berunding. Sebisambo mengatakan, aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer masif di Maibrat usai 4 prajurit TNI tewas dalam serangan beberapa hari lalu. Kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer, dan kami duduk di meja perundingan, ujar Sebi. Sebi mengatakan, usai operasi militer, pihaknya menerima laporan bahwa banyak masyarakat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan. Oleh karena itu, kami minta perhatian semua pihak, baik pekerja HAM, gereja, masyarakat dan juga masyarakat internasional, juga PBB, ucap Sebi. Masyarakat sipil menjadi korban penangkapan sewenang-wenang pembunuhan di luar prosedur hukum ini sedang terjadi, kata Sebisambo. Sebi meminta agar Presiden Jokowi mulai membuka diri untuk berunding membahas status hak-hak politik Papua Barat. Pangdam ke-18 garis miring Kaswari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa mengungkapkan dugaan penyerangan pos Ramil Kisor Kampung Kisor, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, lantaran adanya sakit hati. Dirinya mengatakan selama ini di wilayah tersebut TNI dekat dengan warga setempat. Pos Ramil Kisor Maibrat juga merupakan bagian dari pengembangan organisasi Kodam ke-18 garis miring Kaswari. Pos tersebut sudah berdiri sejak 2019 dan sangat diterima keberadaannya di tengah masyarakat, ujarnya. Selama ini, kata Pangdam, pembinaan teritorial pun berjalan dengan baik. Ada karya bakti, merayakan kemerdekaan RI, hingga aktivitas lainnya bersama warga setempat. Dalam karya bakti tersebut, para prajurit Pos Ramil Kisor bersama rakyat bersama-sama membuat lapangan voli, MCK, gereja taman, dan bahkan pembinaan. Dengan situasi masyarakat yang siap dan antusias untuk membangun serta dekat dengan TNI, dan mereka tidak puas serta iri sehingga melakukan kegiatan seperti ini, ujarnya. Bahkan lanjutnya, wilayah tersebut dipengaruhi oleh kelompok yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sementara itu, pasukan Satgas Yonif para Rider 501 garis miring BY berhasil menyita satu pucuk senjata jenis pistol P1 dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Senjata itu disita dari seorang warga di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan Satgas Yonif para Rider 501 garis miring BY Letkol Infanteri Arfa Yuda Prastia mengatakan tim Daipur yang terlibat dalam operasi di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, dipimpin langsung oleh Lettu Infanteri Yulian Nugroho. Operasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut kegiatan dari Operasi Bajra 10 yang digelar untuk mencari dan menyekat pergerakan kelompok KKB yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Tim Dalpur berhasil mengamankan satu pucuk pistol P1 milik KKB dan beberapa barang bukti perlengkapan perang lainnya dalam pembersihan yang dilaksanakan pada Sabtu pagi, ujar Arfa. Dijelaskan Arfa, kronologi perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai, yaitu sebuah honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana. Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan. Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat honai, anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar honai. Setelah melaksanakan pembersihan di dalam honai dan berhasil mengamankan satu pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal, ujarnya. Ini merupakan keberhasilan dari tim yang diawaki prajurit Bajrayuda yang terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teror kelompok separatis teroris Papua,
tandasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.